Pendengar Radio Gema Edukasi, selamat sore. Hari ini jumpa kembali dalam program bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas 9 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan materi kita adalah menulis karya ilmiah. Bagaimana kabar kalian di hari ini? Rahma berharap kalian diberikan kesehatan dan juga keceriaan. Selama 1 jam nanti kita akan bersama narasumber dalam berbagi ilmu untuk semua. Jadi siapkan diri kalian untuk menyimak dan mendengarkan penjelasan nanti dari narasumber kita. Oh iya, Rahma mau mengingatkan kalian dapat mengakses acara ini atau siaran ini di www.disdikbud.lampungprof.go.id. Jadi setelah yang berikut, nanti kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua.
Insan Edukasi kembali lagi dalam program bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas 9. Materi kita tentang menulis karya ilmiah dan diharapkan nanti dengan mengikuti program pendidikan atau pembelajaran di Radio Gema Edukasi ini, kalian dapat menulis karya ilmiah sederhana dengan memakai berbagai sumber. Dan di studio telah hadir Ibu Juwairiah MPD, beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 10 Bandar Lampung. Dan Bu Juwairiah sudah siap? Insya Allah siap. Siap. Kita dengarkan penjelasan dari Ibu Juwai. Silakan Ibu. Baik. Ya. Pada hari ini kita akan mempelajari materi menulis karya ilmiah sederhana dengan memakai berbagai sumber. Namun sebelum pada penulisannya kita perlu pahami dulu tentang karya ilmiah. Pada dasarnya karangan dapat dibedakan menjadi beberapa golongan. Berdasarkan bentuk bahasanya, karangan dapat dibedakan menjadi bentuk prosa dan puisi. Berdasarkan subjek yang dikarang, karangan dapat dibedakan menjadi karangan keilmuan atau karya ilmiah dan karya non-keilmuan atau non-ilmiah. Karya ilmiah merupakan hasil perbuatan atau ciptaan. Ilmiah artinya bersifat ilmu, secara ilmu pengetahuan, memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Dan karya ilmiah merupakan ciptaan yang bersifat ilmu atau memenuhi syarat-syarat keilmuan. Pengertian karya ilmiah dalam perkembangan sekarang adalah tulisan berdasarkan pengamatan, penelitian, baik penelitian lapangan maupun pustaka, yang ditulis berdasarkan konsep-konsep keilmuan, berdasarkan fakta dan sistematika tulisan yang baku dan bahasa yang khas. Karya tulis yang akan kita bahas kali ini adalah karangan ilmiah populer dan karangan ilmiah akademik. Karya ilmiah populer adalah tulisan yang ditulis berdasarkan informasi suatu objek yang menarik untuk disajikan kepada masyarakat umum. Tulisan ini biasanya dimuat dalam surat kabar, majalah, atau media massa lainnya. Biasanya redaksi surat kabar menugaskan wartawan untuk mencari informasi. Berdasarkan informasi itu, wartawan mencari referensi berbentuk buku atau sumber-sumber yang terkait. Kemudian informasi tersebut dikemas dalam bentuk tulisan yang dimuat di dalam surat kabar. Selain wartawan, masyarakat juga bisa membuat tulisan berdasarkan informasi itu, kemudian mengirimkannya ke surat kabar, majalah, atau media massa lainnya untuk dimuat. Sedangkan karya ilmiah akademik adalah tulisan ilmiah yang ditulis dengan tujuan untuk mendukung, menguji, dan menggunakan ilmu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan kajian ilmu yang mendalam melalui proses penelitian. Tulisan akademik biasanya dilakukan oleh lembaga akademik, misalnya perguruan tinggi, sekolah, atau lembaga yang lain. Contoh tulisan ilmiah akademik antara lain kertas kerja atau makalah, laporan, skripsi atau tesis, disertasi, dan tulisan-tulisan yang disertai yang ditulis berdasarkan penelitian. Jadi seperti kita boleh ya Mbak ya, kalau mau membuat karya ilmiah populer berdasarkan informasi yang penting di satu objek, kita tulis, kemudian kita mengirimkan ke sebuah redaksi media massa, misalnya koran atau majalah. Nah itu bisa kategori itu. Karya ilmiah populer ya Bu? Iya betul. Selanjutnya kita akan mempersiapkan tulisan ilmiah atau karya tulis. Menulis karya ilmiah itu harus mengacu pada prosedur ilmiah, didasarkan pada referensi dari buku-buku yang dijadikan acuan, dan didasarkan pada penelitian atau pengamatan di lapangan. Berdasarkan langkah yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan tulisan atau karya ilmiah, yaitu beberapa langkah yang bisa diperhatikan. Yang pertama, memilih tema yang akan dijadikan bahan atau tulisan. Jadi banyak hal-hal di sekitar kita ini yang dapat dijadikan tema tulisan. Misalnya saja tentang pendidikan, kemudian lingkungan di sekitar rumah kita,
kegiatan-kegiatan sosial yang ada di sekitar kita, atau tentang etika-etika yang biasa kita saksikan di sekitar kita, atau banyak lagi hal-hal yang lain yang bisa kita pilih sebagai salah satu temanya. Setelah kita memilih salah satu tema itu, kemudian yang lainnya adalah menyusun kerangka karya tulis. Adapun beberapa macam sistematika penulisan karya ilmiah. Ada karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk uraian prosa yang terdiri atas beberapa paragraf seperti dimuat dalam surat kabar, majalah, atau media massa lain. Ada juga karya ilmiah yang ditulis dengan sistematika yang baku. Pada pembahasan kali ini kita akan menulis karya ilmiah sederhana dengan sistematika yang umum saja, yang terdiri atas halaman judul, kemudian kata pengantar, daftar isi, kemudian di dalamnya nanti ada bab-bab ya Pak ya. Yang bab pertama itu pendahuluan. Pendahuluan itu biasanya berisi tentang latar belakang, kemudian identifikasi masalah, kemudian tujuan, dan metode. Kemudian yang bagian utamanya adalah pada bagian pembahasan. Nah, bagian pembahasan ini termuat isi dari karya kita itu apa? Semuanya tertuang di dalam pembahasan itu. Kemudian bab yang ketiga adalah penutup. Penutup itu berisi tentang simpulan dan saran. Jadi simpulan apa dari pembahasan pada bab 2 itu tertuang pada bagian penutup, yaitu bagian simpulan. Nah, dari simpulan terhadap penelitian itu kemudian muncul saran-saran apa yang bisa diberikan dari simpulan yang tertulis di situ. Langkah yang berikutnya yaitu menentukan masalah yang akan ditulis. Jadi masalah-masalah yang sudah ditentukan itu dituangkan nanti contoh-contoh permasalahannya dulu. Misalnya pencemaran lingkungan berdampak bagi kesehatan masyarakat. Nah, ini kalau temanya tentang lingkungan tadi ya Mbak ya. Kalau kita memilih temanya tentang lingkungan, maka kita bisa merumuskan masalahnya. Misalnya pencemaran lingkungan berdampak bagi kesehatan masyarakat. Atau mungkin banyaknya siswa yang masih enggan membaca di perpustakaan. Itu kan masalah ya Mbak ya. Kenapa kok siswa kok enggan membaca di perpustakaan? Atau misalnya sedikit siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Padahal yang namanya kegiatan ekstra itu selalu menyenangkan biasanya. Tapi kenapa kok siswa sedikit sekali yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler? Nah, itu bisa kita angkat menjadi permasalahan dalam penelitian kita atau tulisan karya ilmiah kita nantinya. Atau misalnya tentang lalu lintas yang padat dan macet hampir terjadi setiap hari di tempat kita ini. Misalnya Bandar Lampung ini sudah hampir seperti di Jakarta ya Mbak. Kalau pukul 7 itu jam-jam mau masuk kerja, jam itu sekolah juga ya Bu. Iya betul, di jalan-jalan Utama ya? Zainal Abidin Pagar Alam itu juga udah padat. Luar biasa padatnya. Saya tidak tahu apalagi untuk jalan-jalan yang dilintasi kereta api dan sebagainya. Itu jam-jam pulang kerja, jam-jam pulang sekolah itu selalu sudah macet. Nah, itu bisa mungkin bagaimana nanti solusinya mungkin bisa dibahas dalam penelitian. Yang berikutnya kemudian membuat latar belakang masalah. Latar belakang masalah merupakan deskripsi semua hal yang terkait dengan masalah yang dibahas. Masalah-masalah yang ditulis dalam bentuk uraian paragraf. Latar belakang itu kenapa masalahnya itu bisa ambil ya, mungkin penduduk Lampung ini yang sudah mulai padat dengan kondisi perekonomian yang sudah semakin bagus sehingga semua punya kendaraan misalnya. Yang berikutnya mengidentifikasi masalah. Setelah masalah ditentukan, misalnya banyaknya siswa. Kalau kita ini mengambil misalnya tentang siswa, tentang kondisi lingkungan sekolah misalnya. Banyaknya siswa yang masih enggan membaca perpustakaan, misalnya itu masalah yang akan kita angkat. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masalahnya, yaitu mendata fakta-fakta yang mendukung masalah tersebut. Misalnya banyak siswa yang tidak mau membaca di perpustakaan pada saat istirahat, lebih banyak siswa yang duduk-duduk di bawah pohon misalnya kan. Tidak ada istirahat itu siswa yang duduknya di perpustakaan.
Kemudian antara lain dilihat di perpustakaan itu belum tersedianya buku-buku secara lengkap di perpustakaan. Saya pernah ngobrol dengan teman di Jogja itu ya Mbak ya. Bukan hanya ngobrol, saat istirahat sekolah itu main ke perpustakaan. Kebetulan saya berkunjung ke sana. Sangat luar biasa itu, anak-anak itu pada saat istirahat itu penuh berebut di perpustakaan. Antusias ya Bu. Iya, jadi saya setelah istirahat selesai itu saya bertanya ke teman saya itu Mbak Laksmi namanya, kok bisa seperti itu bagaimana? Ternyata perpustakaan mereka itu betul-betul memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh siswa. Saat-saat tertentu disebar angket gitu. Jadi siswa itu butuhnya buku apa? Iya, ada yang butuh cerpen, ada yang butuh novel, itu betul-betul difasilitasi, dan ketika sudah dibelanjakan itu ada promosinya. Ya, jadi diinformasikan di majalah-majalah dinding bahwa buku seri sekian pesanan siswa sudah ada, sudah terbit. Jadi cepat sekali mereka berebut untuk ke perpustakaan. Menarik ya? Iya, sangat menarik. Atau mungkin kondisi perpustakaan termasuk sarana dan prasarananya masih minim. Ada perpustakaan yang lengkap itu, termasuk yang saya lihat itu Mbak, ada televisi. Nah, jadi sebagai sarana hiburannya itu ada, karena perpustakaan selain tempat menimba ilmu juga merupakan salah satu sarana hiburan sebetulnya. Iya. Jadi mungkin menonton televisi, film-film yang diambil dari novel itu kan bisa dinikmati di perpustakaan misalnya, atau cerpen itu bisa dinikmati di perpustakaan. Dan itu juga bisa dijadikan ini ya Bu, suatu pelajaran, artinya mereka sekali. Tidak perlu kemana-mana, dengan di perpustakaan bisa melihat seperti materi kita ini ya Bu, novel dan segala macam. Iya, benar. Jadi ada CD pembelajaran tertentu juga, misalnya siswa itu tertinggal untuk materi tertentu karena mungkin sakit dan sebagainya, dia bisa mengulangnya di perpustakaan gitu. Jadi bagus. Bisa sarana prasarana yang minim itu membuat malas siswa ke perpustakaan, atau justru petugasnya, petugas perpustakaan yang kurang ramah misalnya, itu merupakan salah satu identifikasi masalah. Ada di perpustakaan itu mungkin, kalau di Bandar Lampung mudah-mudahan tidak ya Mbak ya. Jadi begitu siswa masuk mengambil buku, sudah marah. Buku tidak boleh berantakan, harus disusun kembali. Itu sudah marah-marah duluan. Itu membuat siswa enggan pergi ke perpustakaan. Padahal harusnya kalau cinta dengan profesinya, justru senang melihat buku-buku habis dibaca siswa berserakan. Itu artinya mereka tugas minat, ya? Iya betul. Dan tugas kita sebagai pustakawan itu artinya memang benar-benar dibutuhkan oleh siswa gitu. Senang kalau profesi kita, pekerjaan kita, bahkan kehadiran kita itu dibutuhkan oleh orang lain ya Mbak ya. Selanjutnya mungkin identifikasi yang lain itu kurangnya dorongan dari guru untuk berkunjung ke perpustakaan. Untuk pelajaran bahasa Indonesia mungkin ada baiknya, bahkan sebaiknya guru memberikan tugas-tugas tertentu yang terkait dengan perpustakaan. Misalnya menulis karya ilmiah ini sendiri. Tentu kita butuh sumber-sumber yang terkait dengan buku-buku, itu adanya di perpustakaan. Atau materi-materi yang kita bahas kemarin ya Mbak ya, itu tentang menganalisis unsur intrinsik, itu novel-novel tersedia di perpustakaan. Sebaiknya guru memberikan tugas agar siswa meminjam buku di perpustakaan. Atau malah mungkin membahasnya bisa juga di perpustakaan. Betul, iya betul sekali. Jadi ruang perpustakaan itu kan biasanya memang ada tempat-tempat khusus yang disetting meja agak luas, itu bisa untuk tempat berdiskusi atau tempat membaca. Jadi tidak membosankan, harus di kelas terus. Iya, nah itu guru boleh membawa siswa itu keluar dari kelas, sesekali belajarnya di perpustakaan. Pasti sangat menarik gitu. Kita rehat sejenak dan jangan kemana-mana, karena kami akan kembali lagi dengan penjelasan yang lebih menarik lagi, karena ini belum selesai. Ibu Juwai masih akan banyak lagi memberikan informasinya setelah yang berikut. Lapisan tipis air yang beku, sentuhan lembut kan hancurkan aku. Walaupun cinta yang sempurna menghampiriku seketika, ku ingin kau tahu betapa
betapa rapuhnya aku. Kau tak tahu betapa rapuhnya aku. Masih terasa luka di masa lalu. Ku pernah mencintai sepenuh hati, namun cinta kau ingkar. Dan ku terluka, luka membekas, bekas membuat selamanya, selamanya ku kan selalu, ku kan selalu rapuh. Ku ingin tunjukkan kepada dunia, tak hanya ada karena masa lalu, tapi masih ada harapan lagi yang baru. Kau tawarkanku, namun kenangan itu, ku ingin kau tahu betapa rapuhnya aku. Kau tak tahu betapa rapuhnya aku. Masih terasa luka di masa lalu. Ku pernah mencintai sepenuh hati, dan ku terluka, luka membekas, bekas membuat selamanya, selamanya ku kan selalu, ku kan selalu rapuh. Kau datang bagai hujan, basahi tanah hati, tapi kau lihat sendiri luka ini. Selamanya ku kan selalu rapuh. Ku terluka, luka bekas, buat selamanya. Ku kan selalu rapuh. Bekas membuat selamanya, selamanya ku kan selalu rapuh. Anda masih bersama Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Bagaimana pendengar Radio Gema Edukasi? Tadi penjelasan Ibu Juai mengenai menulis karya ilmiah, dan kembali lagi kita berjumpa masih dalam program acara bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas 9. Dan Ibu Juai juga sudah siap-siap menyelesaikan tugas kita hari ini. Ya, silakan Ibu Juai untuk materi selanjutnya. Oke, terima kasih Mbak Rahma. Jadi tadi langkah-langkahnya tadi sudah sampai pada mengidentifikasi masalah. Ya. Setelah masalah itu diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan. Ya. Setelah kita mengidentifikasi masalah, selanjutnya kita merumuskan tujuan. Jadi dalam menulis karya ilmiah tentu ada hal-hal yang ingin dicapai. Sasaran yang ingin dicapai dalam tulisan hendaknya dirumuskan dalam kalimat yang singkat dan jelas. Misalnya, agar siswa mau berkunjung ke perpustakaan. Atau misalnya agar siswa memiliki pemahaman tentang pentingnya perpustakaan. Atau agar siswa menyediakan buku-buku bermutu dan fasilitas perpustakaan yang baik. Agar sekolah, agar sekolah menyediakan buku-buku yang bermutu dan fasilitas perpustakaan yang baik. Jadi itu antara lain rumusan tujuan. Jadi kalau tujuannya ke siswa,
Bisa misalnya agar siswa mau berkunjung ke perpustakaan atau agar siswa memiliki pemahaman tentang pentingnya perpustakaan. Tapi jika penulisan itu ditujukan untuk sekolah, maka rumusan tujuannya misalnya agar sekolah menyediakan buku-buku bermutu dan fasilitas perpustakaan yang baik. Setelah rumusan tujuan dibuat, yang selanjutnya adalah menuliskan referensi atau teori yang mendukung. Pada bagian ini berisi tentang teori-teori pendukung tulisan yang mendukung tulisan ini kita yang dibuat. Misalnya perpustakaan baik menurut siapa, itu referensi atau rujukannya kita tuliskan di sana. Tahun 2003 itu misalnya bukunya diterbitkan tahun 2003 dan tentang perpustakaan yang baik itu tertulis di halaman 45, maka ditulis menurut si A misalnya pada buku terbitan tahun 2003 pada halaman 45 bahwa perpustakaan yang baik adalah titik-titik misalnya seperti itu. Nah, itu kita cantumkan. Selanjutnya mengadakan pengamatan atau mencari data lapangan. Nah, kegiatan ini dapat dilakukan antara lain dengan melakukan pengamatan secara langsung ke perpustakaan atau mungkin kalau bukan tentang perpustakaan ya di halaman sekolah. Kalau tentang laboratorium berarti melakukan pengamatan ke laboratorium atau objek-objek yang lain yang menjadi sasaran penelitiannya. Tadi kita sudah dari awal membahas perpustakaan yang akan kita tulis, maka pengamatan itu dapat kita lakukan langsung ke perpustakaan, mungkin dengan berwawancara dengan petugas perpustakaan, melihat mungkin grafik siswa yang berkunjung ke perpustakaan atau grafik peminjam buku di perpustakaan dan sebagainya. Buku-bukunya ya Bu ya? Iya, jadi kita bisa mengecek juga ada buku apa saja yang tersedia di perpustakaan. Apakah perpustakaan itu hanya menyediakan semuanya tentang buku pelajaran atau ada juga buku-buku yang lain yang non pelajaran, misalnya seperti tadi novel, cerpen dan sebagainya. Bahkan tidak menutup kemungkinan komik untuk memancing minat baca siswa. Iya, atau mungkin ada karena tidak di perpustakaan itu tersedia televisi ya, mungkin ada mungkin CD juga tentang pembelajaran betul. Selanjutnya pembahasan. Pada bagian ini berisi uraian tentang kondisi yang harus dilakukan oleh siswa dalam kaitannya dengan perpustakaan. Kondisi perpustakaan yang juga diuraikan secara jelas dan mengemukakan argumen-argumen yang logis. Ketentuan-ketentuan yang didapat para siswa jika mau berkunjung ke perpustakaan. Bagian ini berisi tentang jawaban dan solusi dari permasalahan yang telah dikemukakan di depan. Misalnya masalahnya di depan tadi karena bukunya tidak lengkap, buku tidak lengkap, maka ya harus mulai didata. Bagaimana pengadaan buku-buku, dananya dari mana? Jika ada dana, buku apa saja prioritas yang harus diadakan dulu? Bagaimana cara menentukan skala prioritasnya? Mungkin dengan menyebarkan angket kepada siswa dan sebagainya. Atau mungkin kalau permasalahannya tadi tentang petugasnya yang tidak ramah, ya maka solusinya seperti apa? Mungkin mengadakan pelatihan untuk petugasnya supaya tahu persis seperti apa sih seharusnya petugas perpustakaan gitu. Berikutnya simpulan dan saran. Pada bagian ini memaparkan inti pembahasan yang dianggap paling penting dan perlu dilakukan. Bagian yang penting dan yang perlu dilakukan itu yang mana? Kemudian di bagian ini juga berisi tentang penekanan-penekanan materi yang telah diuraikan pada bagian pembahasan. Kemudian setelah dituliskan semua tentang hal-hal pentingnya, kemudian penekanan-penekanan materi yang telah diuraikan dalam pembahasan, kemudian ada saran terkait dengan simpulan yang dibuat dari hasil pembahasan tadi. Tuliskan saran-saran yang sebaiknya dilakukan untuk perbaikan, terutama pada materi apa yang sedang dibahas dalam tulisan kita. Selanjutnya daftar pustaka. Karya ilmiah yang disusun hendaknya mengacu pada referensi atau buku sumber. Tadi sudah dicontohkan penulisannya, misalnya pengertian atau pendapat tentang perpustakaan yang baik menurut siapa pada tahun berapa. Nah itu bukunya harus kita cantumkan dalam data bukunya harus kita cantumkan dalam daftar pustaka. Ciri keilmiahan adalah berdasarkan teori atau pendapat ahli yang termuat di dalam buku, itu karya ilmiah kita itu.
Buku sumber atau referensi yang digunakan dicantumkan di dalam daftar pustaka, dan daftar pustaka itu merupakan daftar yang memuat sumber referensi yang bisa berupa buku, makalah, artikel, jurnal, internet, atau sumber-sumber lain yang kita gunakan sebagai rujukan. Jadi tidak hanya buku yang kita ambil sebagai rujukan. Yang kita masukkan dalam daftar pustaka itu bukan hanya buku, tapi bisa juga sumber-sumber lain seperti jurnal atau internet bahkan. Ya. Unsur-unsur yang ditulis di dalam daftar pustaka itu meliputi nama pengarang, ditulis dengan urutan nama akhir, nama awal, dan nama tengah. Contoh misalnya ada buku tentang karya Henry Guntur Tarigan. Nama pengarangnya Henry Guntur Tarigan, maka dalam daftar pustaka akan ditulis Tarigan Henry Guntur dengan Menggunakan tanda baca tanda bacanya koma untuk memisahkan antara nama belakang yang diletakkan di depan tadi. Jadi Tarigan, koma Henry Guntur. Setelah nama pengarang itu diberi tanda titik, kemudian ditulis tahun terbit. Jadi tahun berapa buku diterbitkan itu ditulis dengan diberi antara yaitu tanda titik setelah nama pengarang tadi. Setelah tanda titik, setelah tahun terbit dan diberi tanda titik, maka tuliskan judul bukunya. Judul buku ditulis setelah tahun terbit, kemudian penulisan buku di setiap awal katanya ditulis dengan huruf kapital, kecuali untuk kata-kata hubung seperti yang, di, dan sebagainya. Di awal-awal katanya semuanya menggunakan huruf kapital. Penulisan judul itu dicetak miring atau digaris bawahi. Nah, biasanya untuk pengguna mesin tik manual itu tidak bisa dicetak miring, maka diberi garis bawah. Untuk komputer bisa langsung dicetak miring. Kemudian diakhiri dengan tanda titik juga. Ya, diakhiri dengan tanda titik untuk judul buku. Berikutnya setelah judul buku, tempat terbit dan nama penerbit ditulis setelah tanda titik, judul buku, tanda titik, kemudian tuliskan tempat penerbit dan nama penerbit. Untuk tempat terbit dan nama penerbit dipisahkan dengan menggunakan tanda titik 2. Oh, pakai titik 2 ya? Iya, jadi untuk penanda pertalian antara nama penerbit dengan tempat terbit itu diberi tanda baca yaitu tanda titik 2. Misalnya ini Surabaya gitu. Tanda ini 2, titik 2 baru ya misalnya Gramedia gitu. Jadi diberi tanda titik 2. Untuk penulisan daftar pustaka ini ada cara mudah untuk mengingatnya supaya susunannya tidak salah. Itu mungkin sering suka kita sebut sebagai jembatan keledai ya Mbak ya. Yaitu dengan urutan Nata Jukopen itu. Nata Jukopen. Ya, Na itu nama pengarang. Nata kan. Ta-nya itu tahun terbit buku itu. Ju itu judul buku, ko itu kota terbit, pennya itu penerbit. Jadi Nata Jukopen dengan tanda bacanya titik, 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 titik 2, titik. Seperti itu untuk mempermudah mengingatnya saja, karena kadang-kadang pas kita sedang menulis contohnya tidak ada gitu atau mungkin lupa, maka bisa kita gunakan jembatan keledai untuk mengingat bagaimana cara penulisan daftar pustaka itu. Ingat-ingat ya Mbak ya. Nata Jukopen. Itu untuk mempermudahnya. Baik, itu itulah langkah-langkah untuk menulis karya ilmiah sederhana. Berikut latihan menyusun karya tulis ilmiah sederhana. Ya, untuk melatih keterampilan kalian bisa melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan pilihan untuk kegiatan pengamatan, misalnya hutan yang gundul, banjir, kemacetan lalu lintas, atau peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kalian di rumah ya. Bisa kita tentukan pilih yang mana gitu. Setelah kita pilih satu peristiwa yang dapat kita jadikan topik penulisan, misalnya kita pilih hutan gundul. Nah, kalau sudah kita pilih itu nanti kita amati hutan gundul tersebut. Bisa secara langsung,
melalui gambar, koran, majalah, atau melalui buku referensi. Jadi pengamatan itu tidak harus kita datang ke Langsung lokasi. Iya, betul. Jadi bisa melalui buku-buku referensi yang ada ya Mbak ya. Atau internet sekarang yang lebih gampang ya. Itu yang lebih bagus. Jadi kita seolah-olah justru bisa ada di lokasi ya Mbak, tentang hutan gundul itu. Kadang-kadang ada animasinya justru ya Mbak ya. Jadi bisa kita lihat secara langsung. Berikutnya, identifikasi masalah-masalah tersebut dan klasifikasikan secara urut. Nah, kalau sudah adakan pengamatan itu, kita buat identifikasi dan klasifikasinya. Kemudian susunlah kerangka karangan untuk mempermudah pengembangannya. Tadi sudah dibahas di depan tentang kerangka karangannya, kalian bisa terapkan di situ. Setelah itu, kembangkan karangan yang telah disusun menjadi sebuah tulisan. Terakhir, lakukan penyuntingan atau revisi tulisan yang telah dibuat agar menjadi tulisan yang baik. Jika kalian berdua atau lebih saat menyunting, mintalah teman untuk membaca atau mengoreksi. Karena biasanya yang kita tulis sendiri, kita koreksi sendiri, sulit kita temukan kesalahannya. Tetapi begitu orang lain yang membaca, akan lebih mudah untuk menemukan mana yang kira-kira harus kita revisi atau kita perbaiki. Pendengar Radio Gema Edukasi, kita akan kembali lagi. Dengarkan dulu alunan nada yang berikut. Selamat mendengarkan. Mungkinkah dia cinta kepadamu? Itulah yang kuharapkan. Sobat, ayo kau katakan padanya, ini dia. Saat berjumpa denganmu, oh suasana berubah, mata tak lepas darimu, begitupun juga hatiku. Aku harapkan semuanya membantuku mendapatkan dirinya. Kawan, coba kau rasakan yang ku rasa. Kau terindah, membuatku terpana. Kau sempurna, tebarkan pesona. Kau terindah, membuatku menggila. Kau sempurna, tebarkan asmara. Harapkan semuanya membantuku mendapatkan dirinya. Kawan, coba kau rasakan yang ku rasa. Mungkinkah dia cinta kepadamu? Itulah yang ku harapkan. Sobat, ayo kau katakan padanya, ini dia. Kau terindah, membuatku terpana. Kau sempurna,
Anda sedang mendengarkan acara Bimbel, Bimbingan Belajar di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Masih dari studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi berbagi ilmu untuk semua yang dipancarluaskan dari Jalan Dr. Andes Warsito nomor 72 Teluk Betung Bandar Lampung. Terima kasih untuk kalian yang masih setia mendengarkan acara ini, yaitu program bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas 9. Dan tak terasa hampir 1 jam kebersamaan kita. Kepada Ibu Juwai, mohon untuk memberikan kesimpulan. Silakan Ibu. Baik Mbak Rama, di karya ilmiah itu merupakan hasil perbuatan atau ciptaan ilmiah, artinya bersifat ilmu secara keilmuan, memenuhi syarat-syarat kaidah ilmu pengetahuan. Pengertian karya ilmiah itu sendiri dalam perkembangan sekarang adalah tulisan berdasarkan pengamatan, penelitian, baik penelitian lapangan maupun pustaka, yang ditulis berdasarkan konsep-konsep ilmu, berdasarkan fakta, dengan sistematika tulisan yang baku dan bahasa yang khas. Karya ilmiah populer adalah tulisan yang ditulis berdasarkan informasi atau objek yang menarik untuk disajikan kepada masyarakat umum. Tulisan ini biasanya dimuat dalam surat kabar, majalah, atau media massa lain. Biasanya redaksi surat kabar menugaskan wartawan untuk mencari informasi, dan berdasarkan informasi itu, wartawan mencari referensi atau yang berupa buku atau sumber yang terkait. Kemudian informasi tersebut dikemas dalam bentuk tulisan yang dimuat di surat kabar. Nah, selain wartawan, kita atau masyarakat umum juga dapat memberikan tulisan atau informasi ini ke media atau surat kabar. Itu karya ilmiah populer. Selanjutnya ada karya ilmiah akademik, yaitu tulisan ilmiah yang ditulis dengan tujuan untuk mendukung, menguji, dan menggunakan ilmu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan kajian ilmu yang mendalam melalui proses penelitian. Tulisan akademik biasanya dilakukan oleh lembaga akademik, misalnya sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga yang lain. Contoh-contoh tulisan akademik misalnya kertas kerja, makalah, laporan, atau skripsi, dan lain-lain. Beberapa langkah yang harus dilakukan dalam mempersiapkan tulisan karya ilmiah, yaitu menyusun kerangka karya tulis, menentukan masalah yang akan ditulis, membuat latar belakang masalah, mengidentifikasi masalah, merumuskan tujuan, kemudian menuliskan referensi atau teori yang mendukung, mengadakan pengamatan atau mencari data lapangan, pembahasan, serta simpulan dan saran. Yang perlu diperhatikan juga di dalam menulis karya ilmiah adalah menuliskan daftar pustaka. Unsur-unsur yang wajib ditulis pada saat penulisan daftar pustaka adalah menuliskan nama pengarang yang dibubuhi dengan tanda baca, yaitu titik. Kemudian tahun terbit yang ditulis setelah nama pengarang juga diakhiri dengan tanda titik. Judul buku juga diakhiri dengan tanda titik. Dilanjutkan nama penerbit, kemudian diberi tanda titik 2, dan diakhiri dengan menuliskan nama penerbit. Terakhir diberikan tanda titik. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Juwai yang telah meluangkan waktu hadir dalam bimbingan belajar untuk hari ini, yaitu pembelajaran tentang bahasa Indonesia untuk siswa-siswi kelas 9. Dan judulnya tadi adalah tentang menulis karya ilmiah. Pendengar Radio Gema Edukasi, sudah saatnya Rahma pamit undur diri dari acara bimbel ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Besok kita dapat berjumpa kembali dalam acara yang sama, namun dengan materi yang berbeda. Akhirnya segenap kru Radio Gema Edukasi yang bertugas, mohon pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan tetap semangat dan sampai jumpa.